pertama yang Tuhan percayakan kepada kita adalah Dia percayakan kemuliaan-Nya. Now you better be careful now. The most important thing for God is His glory. The most important thing for man is His presence. Tapi prinsip utamanya begini, kalau Tuhan kasih kemuliaan-Nya kepada kita, itu Dia punya tujuan karena Dia mau kemuliaan itu dinyatakan lewat kehidupan kita. Nah, stop dulu. Apa artinya kemuliaan Tuhan? Sekali lagi, kemuliaan Tuhan itu bukan menyanyi sampai muka biru, itu bukan. Kemuliaan Tuhan juga bukan kayak pemimpin pujian berkata beri kemuliaan pada Tuhan, dan semua orang tepuk tangan. Dia orang pikir tepuk tangan itu kemuliaan Tuhan. Kalau ditanya apa itu kemuliaan Tuhan, orang bilang tepuk tangan itu keploan, Pak. Tepuk tangan. Kemuliaan Tuhan bukan tepuk tangan. Kemuliaan Tuhan adalah the quality of God. Kata kemuliaan baik perjanjian lama atau perjanjian baru datang dengan kata ini. It's actually the way. Bobot. Kemuliaan itu artinya bobot. Bobot ilahi. Kalau bobot itu berurusan dengan apa? Kualitas. Kalau saya bilang pastif itu berbobot, itu nggak ada urusan dengan berat badannya kan? Itu berurusan dengan kualitasnya. Kalau saya mungkin agak berbobot sedikit lah, poro-poro keluar sedikit. Isi saya bilang yang paling menonjol pada saya cuma perut saya aja, udah nggak ada yang lain. Berbobot itu punya pengertian apa? Punya kualitas. Berarti begini, Tuhan mau kehidupan kita menyatakan kualitasnya. Itu kemuliaan. Tuhan menginginkan apa saja yang kita kerjakan harus berkualitas Tuhan. Halo? Nah, kualitas Tuhan itu luar biasa loh. Kualitas Tuhan itu biasanya tidak seperti yang kita pikirkan. Jangan pikir bahwa kualitas Tuhan sama dengan yang manusia pikirkan. Kualitas Tuhan bisa berbanding terbalik. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ada kualitas-kualitas yang dunia tidak bisa terima, tapi Yesus bilang kualitas. Contoh, Yesus bilang ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang akan memiliki kerajaan sorga. Siapa bilang kualitas miskin termasuk kualitas Allah dalam kehidupan ini? Yesus bilang, tapi kita selalu tidak mau terima. Seperti saya bilang, saya baru dapat di tag sebuah video KKR di Indonesia yang judulnya adalah Poor is Sin. Miskin adalah dosa. What quality is that? Oh, saya tidak suka miskin. Saya tidak mau miskin. Tapi Yesus bilang, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Terjemahkanlah artinya apa. Saya punya banyak terjemahan. Saya sekolah teologi, agak lama di sekolah teologi. Saya 12 tahun di sekolah teologi. Terlalu lama sampai ayat keluar dari mana-mana. Tapi betul, tapi kalau kita nggak serius melihatnya, kita pikir bahwa benar apa yang orang itu katakan. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya percaya itu maksudnya begini, bahwa dia tidak bergantung pada harta duniawi ini. Saya percaya itu. Artinya begini, hartanya tidak membuat dia kebingungan gitu aja. Hartanya tidak membuat dia berpikir bahwa hartanya lebih penting dari Tuhan. Tapi kan memang beda. Kalau kita lagi duduk di sini, kemudian saudara parkir mobil di luar, terus kemudian tiba-tiba hail. Tahu hail datang? Tergantung mobil apa yang saudara punya dong. Kalau mobil saudara Mercy SL6, saudara akan 600, saudara akan berpikir keras. Saudara mungkin akan pindahkan segera. Kecuali kalau memang insuransinya cover seluruhnya. Kan tapi saudara bakal berpikir dong. Saudara bakal berpikir. Kalau tiba-tiba misalnya aja, tiba-tiba mata uang tiba-tiba jatuh nilainya, terjadi devaluasi, terjadi inflasi dan devaluasi terjadi. Kemudian $100 US tiba-tiba menjadi $1 nilainya. Yang punya uang ribuan dolar bahkan berpikir keras. Sakit jantung. Sakit jantung, betul. Kenapa mereka berpikir kayak begitu? Karena mereka kaya. Jadi waktu Yesus bilang bahwa orang kaya susah masuk dalam kerajaan sorga, bukan berarti Yesus anti orang kaya, tidak. Dia cuma mau bilang aja bahwa orang yang berharap pada kekayaannya adalah orang yang paling malang di dunia ini. Logis gak sih? Logis gak sih? Nah makanya saya bilang, ada beberapa nilainya Yesus yang sama sekali beda dengan nilainya dunia ini. Halo?
Berani nggak sih kita mau hidup dalam kerajaan sorga? Nah ini Bung Kris Manusama itu paling suka buat sebuah pernyataan yang bunyinya kayak begini. Itu berlian, biar dia ada di dalam got, dia sempurna jadi got. Dia tetap berlian. Itu orang Ambon, itu bahasa Ambon tuh. Artinya sama dengan teratai. Teratai mau ada di lumpur lah, dia tetap teratai. Dia sempurna berubah jadi lumpur, kira-kira begitu kan? Nah, itu yang namanya kemuliaan itu. Kemuliaan tidak bisa diapa-apain. Kemuliaan Allah itu adalah bobot ilahi yang Tuhan percayakan buat kita. Jangan lupa, itu dipercayakan. Jadi itu bisa hilang. Bisa hilang nggak? Oh bisa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kita bilang apa? Kemuliaan meninggalkan manusia. Waktu Israel jatuh dalam dosa, kita bilang apa? Kemuliaan Allah meninggalkan bait Allah. Waktu apa? Bait suci Salomo dia bangun, kemuliaan Allah meninggalkan bait suci Salomo. Waktu tabernakel Musa yang tadinya penuh dengan kemuliaan, waktu mereka berbuat dosa, kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Makanya ada nama ini. Pernah dengar nama ini? Ikabod? Pernah dengar istilah Ikabod? Tidak pernah. Oke, Ikabod itu cerita. Tidak pernah dengar cerita itu. Alkitab apa yang saudara baca? Itu ada di Alkitab itu cerita. Ikabod itu cerita tentang siapa? Tentang Eli yang tua. Dengan dia punya ada 2 anak. Anaknya namanya Hofni dan Pinehas. Masih ingat cerita itu? Terus kemudian waktu terjadi peperangan, kemudian 2 anaknya, ini Imam Bajingan ceritanya ini. Di sini saya ada imam-imam sini baik-baik. Ini di Israel pada zaman itu. Anak-anak Eli pokoknya. Dia anak 2 ini anak imam, mar dua-duanya ini orang bilang kalakuang. Aduh. Ini dua-dua ini kemudian bawa tabut perjanjian untuk berperang. Biasanya setiap tabut perjanjian dibawa dalam peperangan, mereka pasti apa? Pasti menang. Nah yang terjadi adalah istri dari Pinehas itu mengandung pada waktu itu. Jadi kemudian sementara dia mengandung pada waktu itu ada 3 peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah 2 anak Eli mati di medan tempur. Hofni dan Pinehas mati. Jadi istrinya yang sudah hamil tua ini tiba-tiba melahirkan. Kemudian yang kedua terjadi adalah tabut perjanjian direbut oleh orang Filistin. Betul kan? Yang ketiga ketika ada tentara yang balik ke perkemahan beritahu kepada Eli, tabut perjanjian direbut oleh orang Filistin dan anakmu mati. Eli juga jatuh dan mati. Nah sekarang istrinya Pinehas hamil tua. Begitu dia dengar 3 peristiwa itu terjadi, dia melahirkan. Lahirlah anaknya. Sudah tahu dia kasih nama apa anaknya? Ikabod. Mau tahu apa artinya Ikabod? Kemuliaan Allah telah meninggalkan umatnya. So the quality of our lives determine whether the glory of God is there or not. Betul nggak? Kualitas kehidupan kita yang kemudian kita perlu pertanyakan dalam kehidupan ini. Itu yang Tuhan percayakan buat kita. Bahwa Tuhan percayakan kepada kita adalah apa? Kemuliaan.